Perjalanan kali ini bukan sekedar mendaki, tapi juga menelusuri jejak sejarah dan spiritual di Gunung Botak. Dengan jalur yang menantang dan pemandangan yang luar biasa, setiap langkah membawa kami lebih dekat ke puncak. Namun, yang membuat perjalanan ini semakin istimewa adalah tujuan utama kami, ziarah ke makam Eyang Noyo Gimbal, Cak. Sosok pahlawan legendaris yang dipercaya memiliki kekuatan dan karomah luar biasa. Dari kaki gunung hingga ke puncak, kami menghadapi tanjakan curam, hembusan angin kencang, dan keheningan alam yang sesekali dipecah oleh suara langkah dan doa. Bagaimana kisah perjalanan ini? Apa saja keunikan dan misteri yang kami temui di makam Eyang Noyo Gimbal? Ikuti terus cerita seru ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Mbak Yu, Cak Neng, jumpa kembali dengan Ngombak Segero Channel, sumber inspirasi menuju desa yang madani. Oke Kang Mas, lama kita tidak hiking ya, atau naik gunung ya. Kita akan telusuri Kang Mas ya, keindahan salah satu gunung di Rembang, Jawa Tengah ya. Namanya Gunung Butak Kang Mas ya. Gunung Butak ini terletak di antara dua kecamatan, juga dua desa, yaitu desa Pices dan desa Pakes ya. Kalau Pices itu Sale, kalau tidak salah, kalau Pakes itu ikut Gunem Kang Mas ya. Jadi kecamatannya di antara kecamatan Gunem dan kecamatan Sale. Ya, jadi ini agak-agak ke barat selatan ya. Jadi belum sampai perbatasan kabupaten, tapi ini sudah mulai menepi ya, kayak bukan di tengah, mohon maaf ya. Kita akan langsung kena Kang Mas, hiking ke Gunung Butak sekalian Kang Mas ya. Kita akan ziarah di makam seorang pahlawan yang terkenal ya, mengikuti cerita pitutur yang ada di Kabupaten Rembang, namanya Noyo Gimbal Kang Mas. Seperti apa? Kita langsung ke sana. Perjalanan kali ini kita mulai dari bawah, Cak. Saya bersama beberapa tim saya berangkat naik motor. Di tengah perjalanan, kita bertemu salah satu petani lokal, Cak, yang sedang panen sayur buncis. Seperti apa keseruannya?
let's go, ikuti aku. Kang Mas, kita sudah sampai di bawahnya ya. Nah, jadi kita akan wisata religi Kang Mas ya. Jadi sekali-kali kita ke pantai, sekali-kali kita juga ke religi Kang Mas ya. Jadi yang namanya wisata itu bukan hanya di pantai, tapi ada yang namanya wisata religi Kang Mas. Dan sekarang saya berada di Gunung Butak Kang Mas ya. Kita disambut oleh batu sebesar 5 gajah Kang Mas ya. Besar sekali ya. Napa niki? Panen Mas. Walah ngene. Panene ngene ya. Iki arane watu apa ya Mas? Iki sebelah sampean iki. Iki cara ora anu Mas asli sing watu pecak selawe sing kono kok. Sing watu pecak selawe sing ndi Mas? Nek tegaran kono Mas jagungan jagungan. Oh, pecak selawe iku Mboten iki sing. ora iki ya. Dadi tengah Tegalan mriko. pecak selawe iku sejarahnya Mbah Noyo Gimbal. Ngapunten nggih kok mboten paham. Mboten paham. Tapi sing jelas ning kene iki ana makom sing jenenge Noyo Gimbal. Nggih. Oh, Saya silsilahe mboten paham kok. mboten paham. Iki apa ya Mas Mas? Buncis ya? Oh, Nggih niki buncis. buncis ya. Wah, ngene ya, Cah. Wah, ngeri ya. Berarti iki supaya panen nih Mas ya? Nggih Mas. Terus saya modalnya beli ini ngarani cara lagi pisan. Lagi pisanan ya. Wah, kayak ngene aja. Ini ki nganu biasanya apa sih ini? Merawani ya. Istilahnya berapa nih? Istilahnya merawani. Terus ini ki nganu sak bendel piro Mas ikat? Regane barang iki. Nyatine barangnya sampean Iki piro? modelnya kilonan Mas. Oh, 1 kilo. 1 kilo piro Mas? Saat niki 8.000. Wah, apik ya. Ngeri regane aja. Lumayan. Ya rezeki Mas ya. Berarti waktu pecak selawe iki gak iki ya? Soalnya arah ini lho. Jono pas. Tak ninggile durane ka lho. Mantep durane kok. Wah, kok masuk wilayah Pijes? Iya. Nah iki kan diantara Pakis karo Pijes ya. Nggih. Nah, mantep ya. Watune sakmen gedene. Masya Allah. Gak dientuk akeh-akeh to apa Mas? Ya matur suwun Mas ya. Aku tak munggah. Wah, luar biasa Kang Mas. Ngene iki sing ning perantauan wis ndang kepen mulai. Mereka ndelok ijo-ijonan ini. Nah, iki lho Kang Mas ya. Gunung Butak. Ketinggian di antara ya 500 mdpl ya, setinggi sekali ya.
Kalau yang sini ini masuk desa Pices ya Kang Mas ya. Dan kita langsung saja ke atas ya. Nah, bisa dilihat nih, bisa dilihat Kang Mas ya. Nah, Gunung Butak, wisata religi Kang Mas. Jadi lokasinya naik ya sampai sana ya. Wah, senangnya Cak, kita sudah sampai di depan makam. Tapi masih ada beberapa anak tangga yang harus kita lalui lagi Cak. Let's go, tetap semangat. Assalamualaikum. Ada yang ziarah Kang Mas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang putih Pak. Kalau sang sarang. Sarang. Nggih. Sedan. Sedan. Nggih. Sendang mulia lho. Nggih. Niki sedan. Oh, nggih. Nah Kang Mas, kita sudah berada di makam Mbah Yang Jatikusumo ya. Juga ada yang mengatakan Yang Noyo Citro, juga ada yang mengatakan Noyo Gimbal. Nah Kang Mas, ini menarik sekali, dan kita akan ulas mengacu pada referensi sumber yang sangat kuat sekali ya. Begini Kang Mas, makam beliau ini ada di atasnya, puncaknya Gunung Butak ya ini Kang Mas ya, sekitar 500 mdpl kalau tidak salah Kang Mas ya. Jadi di sini ada makamnya Kang Mas ya, namanya Mbah Yang Jatikusumo yang tadi saya katakan. Gini Kang Mas ya, banyak berbagai
versi yang mengatakan siapa sebenarnya Noyo Gimbal itu, Kang Mas ya. Jadi masing-masing ada yang mengklaim bahwa beliau orang Blora, seperti itu Kang Mas ya. Juga ada yang klaim beliau orang Rembang karena petilasannya banyak yang di Rembang, seperti itu Kang Mas. Ada juga yang mengklaim beliau bukan asli orang Rembang, juga bukan asli orang Blora, seperti itu. Nah, begini Kang Mas ya. Oke, kita mulai dari cerita pitutur ya. Beliau Mbah Eyang Jatikusumo ini banyak dikenal di masyarakat, namanya Noyo Gimbal Kang Mas ya. Mbah Noyo Gimbal ini banyak sekali membuat apa istilahnya cerita-cerita desa-desa yang ada di Kecamatan Saleh Kang Mas ya. Salah satunya juga ada yang namanya Desa Ngajaran, ada yang namanya Desa Kowang, terus Desa Kentong, terus ada lagi Desa Bancang Kang Mas ya. Nah, desa-desa ini banyak dikenal karena yang menamakan adalah beliau Mbah Noyo Gimbal, seperti itu. Dan memang banyak yang bercerita melalui versi memang beliau dikenal sebagai pahlawan Kang Mas ya, yaitu memerangi VOC ya. Jadi yang ada di Belanda itu garis besarnya adalah beliau adalah seorang pahlawan Kang Mas ya, karena menentang Belanda. Banyak sekali punya pengikut ya, memang berjuang untuk membasmi ini Kang Mas, penjajah ya dari Kota Rembang, seperti itu Kang Mas ya. Tapi banyak sekali cerita-cerita pitutur seperti itu Kang Mas. Tapi kalau referensi yang terkuat memang beliau juga adalah seorang pejuang Kang Mas, seperti itu ya. Untuk masalah tanggal lahir terus wafatnya ini juga banyak menuai kontradiksi Kang Mas ya. Tapi kita gini saja Kang Mas ya, mengacu pada referensi yang terkuat, yaitu beliau punya nama yaitu Eyang Jatikusumo atau Eyang Noyo Citro, seperti itu Kang Mas. Untuk masalah Eyang Noyo Gimbal itu memang julukan dari masyarakat sekitar ya, atau memang terkenalnya seperti itu. Mbah Noyo Gimbal ini sakti bener Kang Mas, bukan main-main ya, orangnya sakti, benar-benar sakti Mbah Eyang Jatikusumo ini. Nah, cerita pitutur yang kita dapat itu beliau itu memang ditangkap Belanda waktu itu karena ada penyerahan diri, seperti itu Kang Mas ya, dan dimasukkan di tong semacam pete itu Kang Mas, dan dibuang di laut. Itu satu versi ya. Terus kenapa beliau sampai menyerahkan diri, karena ada yang urgen, seperti itu Kang Mas. Kita tidak tahu ceritanya gimana, dan itu adalah cerita pitutur Kang Mas. Tapi kalau mengacu pada referensi yang terkuat, silsilah yang terkuat, nah ini kita mengacu pada seorang profesor, doktor, juga seorang ulama yang besar ya, memang yang orang yang alim sekali. Beliau adalah Kiai Haji, punya gelar dari Keraton Surakarta itu Pangeran Panji ya. Beliau adalah Simbah Kiai Haji Nur Nasro Hamzah, punya pondok pesantren di Singgan Tuban, namanya Pondok Wali Songo itu Kang Mas. Jangan lupa Kang Mas, ini adalah data yang terkuat ya, yang sumber-sumbernya jelas, dan beliau masih sugeng ya sampai sekarang di usia yang ke 73 kalau tidak salah.
Beliau memberikan arahan atau memang ada silsilah bahwa yang Jatikusumo ini adalah keturunan dari Surakarta, Kang Mas ya, Keraton Surakarta, dan memang beliau adalah seorang pejuang yang sangat luar biasa untuk apa, memerangi penjajah yang ada di Rembang khususnya, Kang Mas ya. Pembela rakyat kecil dan sebagainya. Memang dulu-dulunya itu kalau di Pantura itu, Kang Mas ya, mohon maaf ini cerita pretutur juga, tapi kalau cerita dari data yang akurat adalah kita mengambil dari beliau, Pangeran Panji itu ya, beliau adalah Mbah Nur Nasrul Hamzah, itu satu ya. Yang kedua memang kalau data dari Keraton Solo itu, Keraton Surakarta ya, itu tidak bisa terbantahkan ya, Kang Mas ya. Itu sangat akurat sekali karena itu dicatat dari dulu-dulu turun temurun seperti itu. Siapapun yang mau membengkokkan sejarah tidak akan bisa, Kang Mas, karena itu sudah akurat ya. Untuk mohon maaf ini cerita pitutur yang kita dapat juga ada di Blora sana, ceritanya Mbah Noyo Citro ini atau Mbak Eyang Noyo Gimbal ini adalah asli dari Blora seperti itu ya. Ada referensi seperti itu. Cuma ya itu juga mohon maaf cerita pitutur juga dari turun temurun ya. Tapi untuk masalah biodata memang kayaknya tidak ada ya. Tapi yang saya ikut sumber yang terkuat ini adalah sumber yang sangat luar biasa dan itu real, memang ditulis dari dulu-dulunya dan itu dibukukan. Memang kalau keraton itu ya, jadi tidak bisa diingkari ya. Saya kira itu, Kang Mas ya. Jadi cerita Mbah Noyo Gimbal ini kalau cerita pitutur di daerah Pantura ya, waktu pembangunan jalan Dandeles itu yang 1000 kilo itu pernah ada murid dari beliau, Mbah Eyang Noyo Citro ini. Jadi dulunya itu ya Belanda ya, melalui orang-orang saudara-saudara kita ya, dikerjakan paksa seperti itu. Ada yang namanya slender, Kang Mas. Slender itu bisa dikatakan, orang mengatakan montek ya. Fibro itu loh, Kang Mas ya. Fibro itu memang pemadatan ya. Kalau orang Jawa itu yang kuno-kuno itu montek. Nah itu dulunya itu dibuat yang ditarik oleh sapi, entah berapa sapi itu ya, untuk memadatkan untuk jalan Dandeles itu pernah dua orang kalau tidak salah murid dari yang Noyo Citro ini, tidak usah ditarik sama itu sapi, tapi cukup dibuat sepak bola ya. Ini luar biasa, Kang Mas ya, dibuat sepak bola ya. Jadi dua orang itu ya main sepak aja itu, fibronya itu sudah gelinding ke sana, nanti ke sana disepak lagi ya. Gelinding ke sini seperti itu. Itu cerita pitutur. Walaupun cerita pitutur, Kang Mas ya, untuk jalan Dandeles itu dari mbah-mbah yang terdahulu itu memang banyak yang bercerita seperti itu. Artinya mendekati akurasi, Kang Mas. Karena saya punya kakek juga bercerita seperti itu. Ini cerita pitutur dan saya mendengar langsung dari kakek saya ya. Kalau masalah fibro itu dibuat sepak bola itu ya itu memang cerita dari kakek saya. Terus kalau dibuat patokan itu memang referensi terkuat adalah catatan dari Pangeran Panji Kiai Haji Nur Nasrul Hamzah. Beliau adalah seorang profesor doktor ya. Jadi itu yang kami pegang dan itu sangat akurat sekali, Kang Mas ya. Dan saya kira, Kang Mas ya,
Untuk masalah kontradiksi itu mohon maaf, kita bisa memahami ya, tapi kalau data real itu yang bisa kita buat pegangan Kang Mas ya. Dan itu saya kira sudah cukup. Selalu ikuti episode Ngombak Segoro yang akan datang Kang Mas ya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Cak Daning? Semoga dapat menghibur dan juga menambah wawasan Cak Daning semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya kita semangat buat konten yang lebih menarik lainnya.